Berita aktual, 11 November 2025. Ulama Iran tawarkan hadiah bagi pembunuh Trump. Seorang ulama senior di Iran menggemparkan dunia. Ia menawarkan hadiah 18,5 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa membunuh mantan Presiden Amerika, Donald Trump, dan membawa kepalanya ke Iran. Ayatollah Makarem Shirazi menyebut Trump dan Netanyahu sebagai musuh Allah. Media Iran melaporkan lebih dari 40 juta dolar telah terkumpul sebagai dana imbalan jihad. Dunia kini dibuat waspada. Fatwa ini bukan hanya ancaman, tapi bisa memicu serangan teror internasional. Pertanyaannya, apakah ini hanya provokasi atau tanda perang suci yang sedang dimulai? Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang politik. Bukan tentang Amerika, bukan tentang Iran, bukan tentang sosok manusia bernama Trump. Ini tentang terang dan gelap, tentang siapa yang berdiri dan siapa yang memilih diam. Hari ini, dunia kembali menunjukkan wajah sejatinya. Wajah yang haus darah. Wajah yang membenci kebenaran, bukan karena kebenaran itu salah, tapi karena kebenaran itu membongkar segala kemunafikan. Seorang ulama di Iran berseragam jubah agama menawarkan hadiah miliaran rupiah bagi siapapun yang bisa membunuh Donald Trump dan membawa kepalanya ke Teheran. Bukan karena dia membunuh, bukan karena dia mencuri, tapi karena dia berdiri bagi Israel. Itulah yang sedang terjadi. Mereka yang membela hidup dicap sebagai penjajah. Mereka yang berdiri bagi umat Tuhan dikejar sampai ke kepala mereka sendiri. Dan dunia hanya menonton, tapi langit tidak diam. Tuhan mencatat, surga bereaksi. Siapa Donald Trump sebenarnya? Donald Trump bukan malaikat. Dia tidak sempurna, tapi inilah yang dia lakukan, yang jarang dilakukan oleh siapapun. Ia memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem. Ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota kekal Israel. Ia membela bangsa pilihan Tuhan dan terang-terangan menantang semua musuhnya. Itulah keberanian, dan keberanian seperti itu akan selalu jadi target neraka. Dengar baik-baik, kepala seorang manusia, Presiden Amerika Serikat, dijadikan barang dagangan, ditawarkan seperti hewan buruan. Apa ini bukan kejahatan rohani? Ini bukan sekadar fanatisme. Ini adalah kebencian terhadap otoritas yang dipakai Tuhan. Roma 13 ayat 1 berkata, "Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah." Tuhan bisa pakai siapapun yang Dia kehendaki, bahkan orang keras, untuk menggenapi rencananya. Dan ketika seseorang berdiri membela Israel, melawan terorisme, dan mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota, itu bukan politik, itu profetik. Dan sekarang suara neraka mulai berteriak, karena terang telah dinyalakan terlalu terang, dan kegelapan tidak tahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Imam di Iran dengan sorotan kamera menyatakan, "Bawa kepalanya ke Teheran, kami bayar miliaran." Ini bukan sekadar fanatisme. Ini adalah kultus kematian yang menginjak-injak nilai kehidupan manusia. Ini adalah antikristus sedang berbicara lewat jubah agama. Dan ketika dunia menyebutnya sebagai bentuk perlawanan politik, Tuhan menyebutnya kejahatan. Fatwa itu bukan agama, itu nafsu kematian. Apa jenis agama yang menghadiahi pembunuhan? Apa jenis kepercayaan yang menyebut darah sebagai kemenangan? Itu bukan iman. Itu bukan kepercayaan. Itu adalah kematian yang dibungkus jubah agama. Yesaya 5:20, "Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat." Hari ini, banyak menyebut teror sebagai perjuangan dan menyebut mereka yang melawan teror sebagai penjajah. Inilah kebingungan akhir zaman.
Serangan terhadap Trump adalah simbol serangan terhadap hamba Tuhan. Jangan salah mengerti, saudara. Ini bukan tentang sosok Donald Trump semata. Ini tentang roh antikristus yang benci siapapun yang berdiri melawan sistem dunia. Trump pernah berkata, "Kami tidak akan pernah minta maaf karena membela Israel." Dan sejak itu, media membencinya, negara mengecamnya, dan sekarang para imam palsu menginginkan darahnya. Tapi Alkitab berkata dalam Mazmur 105 ayat 15, "Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku." Apakah kita akan diam saat kepala seorang manusia ditawarkan sebagai imbalan? Apakah kita akan berpura-pura netral? Netralitas dalam peperangan rohani adalah keberpihakan pada kejahatan. Ingat ini, yang jahat bukan hanya mereka yang melakukan kejahatan, tapi juga mereka yang diam saat kejahatan merajalela. Hari ini, kita semua diuji. Apakah kita akan bersuara untuk kebenaran atau tunduk pada ketakutan? Tuhan sedang menimbang bangsa-bangsa. Yoel 3 ayat 2 mencatat bahwa Tuhan akan mengadili bangsa-bangsa karena mereka membagi-bagi tanahku dan memperlakukan umatku dengan sembarangan. Tuhan melihat siapa yang berani mengancam hidup hamba-hambanya. Tuhan melihat siapa yang merancang darah demi kepentingan politik. Dan Dia tidak tinggal diam. Setiap kutuk yang dilemparkan akan kembali 7 kali lipat. Saudara, hari ini bukan tentang Amerika, bukan tentang Trump, bukan tentang Iran. Ini tentang kerajaan terang melawan kerajaan gelap. Dan Tuhan sedang mencari siapa yang berani berdiri di garis depan. Apakah engkau akan berdiri bersama suara yang dibenci dunia, atau menyatu dengan massa yang bersorak ketika kebenaran dibunuh? Karena satu hal pasti, Tuhan tidak akan membiarkan namanya dipermainkan oleh teriakan dari neraka. Ini bukan lagi sekadar peristiwa politik. Ini adalah nubuatan yang sedang bergerak. Dan seperti di zaman Musa, Tuhan sedang berkata kepada bangsa-bangsa, "Siapa di pihakku, datanglah ke sini." Keluaran 32 ayat 26. Ada dua sisi hari ini. Sisi terang, meski dibenci, dituduh, dimusuhi. Sisi gelap, penuh sorak dan seruan, tetapi hatinya dipenuhi kebencian, kekerasan, dan kutuk. Fatwa. Itu adalah sumpah rohani. Apa yang dunia lihat sebagai pernyataan politik, surga melihat sebagai deklarasi roh. Fatwa atas Trump bukan hanya ancaman jasmani. Itu adalah deklarasi perang terhadap siapapun yang berdiri bersama Israel, bersama Yerusalem, dan bersama firman Tuhan. Dan jika gereja tidak menyadari hal ini, kita akan segera jadi korban berikutnya. Bukan karena kita bersalah, tapi karena kita terlalu lambat bersikap. Gereja hari ini terlalu diam, takut kehilangan donatur, takut diserang netizen, takut disebut pro kekerasan. Padahal Yesus berkata, "Jangan kamu kira aku datang untuk membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Matius 10 ayat 34. Pedang itu bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk memisahkan antara kebenaran dan kepalsuan. Hari ini adalah momen ketika Tuhan menyaring antara yang bersinar dan yang suam-suam kuku. Siapa yang benar-benar percaya firman? Siapa yang hanya Kristen di hari Minggu, tapi diam saat terang dipadamkan? Karena ini bukan tentang Trump. Ini tentang siapa yang siap mati demi kebenaran. Trump mungkin seorang tokoh kontroversial, tapi satu hal jelas, ia berdiri. Ia tidak takut menyebut Yerusalem ibu kota. Ia tidak menyembunyikan dukungannya terhadap Israel. Dan karena itu, neraka ingin kepalanya. Pertanyaannya, jika iblis ingin membunuh orang seperti itu, mengapa gereja malah diam?
Bangkitlah, bangkitlah, gereja yang tertidur. Bangkitlah anak-anak terang, jangan tunggu darah orang benar mengalir, baru kita mulai bersuara. Jangan tunggu para pemimpin ilahi diburu, baru kita sadar bahwa kita berikutnya. Sekarang waktunya menyatakan, kami tidak akan tunduk pada suara roh pembunuh, kami tidak akan tunduk pada intimidasi neraka, kami tidak akan biarkan nama Tuhan dicaci oleh kekuatan yang memakai jubah agama untuk membunuh. Karena terang tidak bisa kalah jika terang berani bersinar. Dan bangsa-bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 23. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Tulis di kolom komentar, teriakkan di rohmu, wartakan di hidupmu. Aku berdiri di pihak Tuhan, aku berdiri untuk Israel, aku berdiri bersama mereka yang Tuhan pakai. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia saat ini sedang terbakar, bukan hanya oleh senjata, bukan hanya oleh politik, tapi oleh satu hal yang jauh lebih mengerikan, kebisuan gereja. Ya, suara gereja hari ini lebih pelan dari suara dosa. Dunia sedang menyusun rencana pembunuhan terhadap mereka yang berdiri bagi Tuhan. Tapi di sisi lain, gereja sibuk berdamai dengan dunia, menyamar sebagai netral, bahkan tak jarang ikut menuduh mereka yang justru Tuhan pakai. Apa yang sedang terjadi? Roh antikristus sedang menunjukkan wajahnya. Tapi lebih mengerikan dari itu, banyak orang benar sedang menyembunyikan wajah mereka. Kita berada dalam medan perang, dan seperti yang terjadi di zaman Elia, hanya segelintir yang masih menyembah Tuhan dengan murni. Sisanya berlutut pada Baal. Saat ini, seorang pemimpin dunia yang berdiri bagi Israel, bukan dipuji, bukan dihormati, tapi ditawarkan nyawanya seharga uang. Dan suara dunia, tepuk tangan, sorak-sorai, dia membisu, dan banyak gereja pun ikut membisu, seolah ini hanya masalah politik. Saudara, ini bukan politik, ini pertempuran antara terang dan gelap. Inilah saatnya suara gereja tidak lagi lembek. Inilah saatnya suara kebenaran berdiri di tengah padang gurun dunia, seperti suara Yohanes Pembaptis yang berseru, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Bukan waktunya menjadi Kristen netral, bukan zamannya bermain aman, bukan waktunya menyembunyikan terang di balik keranjang, karena terang yang tidak berani bersinar akan dipadamkan oleh gelap. Jangan tertipu oleh narasi dunia. Ketika kebenaran dibenci, ketika Israel diserang, ketika pemimpin yang berdiri bagi Tuhan diburu, itulah tanda bahwa kita sedang memasuki zaman akhir. Hari ini bukan hanya soal Trump,
Bukan hanya soal Yerusalem, bukan hanya soal fatwa dari Iran. Hari ini adalah ujian bagi gereja. Apakah kita benar-benar umat terang, atau hanya sekelompok penonton diam yang bertepuk tangan di tribun saat pertempuran rohani berkecamuk? Maka sekarang, gereja Tuhan, bangkitkan rohmu, nyatakan posisimu, bakar kembali api panggilanmu. Kalau dunia bersatu untuk menyuarakan kebencian, mengapa gereja tidak bersatu untuk menyatakan kebenaran? Kalau neraka berseru untuk menumpahkan darah, mengapa kita tidak berseru untuk membela nama Tuhan dan umat pilihannya? Hari ini bukan hanya soal Trump, bukan hanya soal Yerusalem, bukan hanya soal fatwa dari Iran. Hari ini adalah ujian bagi gereja. Apakah kita benar-benar umat terang, atau hanya sekelompok penonton diam yang bertepuk tangan di tribun saat pertempuran rohani berkecamuk? Maka sekarang, gereja Tuhan, bangkitkan rohmu, nyatakan posisimu, bakar kembali api panggilanmu. Kalau dunia bersatu untuk menyuarakan kebencian, mengapa gereja tidak bersatu untuk menyatakan kebenaran? Kalau neraka berseru untuk menumpahkan darah, mengapa kita tidak berseru untuk membela nama Tuhan dan umat pilihannya? Jangan sampai generasi ini dikenal sebagai generasi yang diam saat terang dipadamkan. Biarlah kita dikenal sebagai generasi yang berdiri meski harus dibenci dunia. Karena satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah memihak kepada suara kerumunan. Tuhan berpihak kepada suara yang setia, bahkan jika ia hanya satu. Hari ini, keputusan ada di tangan kita. Tuhan sedang memanggil, "Siapa di pihakku? Datanglah ke sini." Keluaran 32 ayat 26. Dan biarlah dunia tahu bahwa meskipun suara kegelapan semakin bising, ada generasi yang tidak akan diam. Ada gereja yang masih menyala, ada umat yang masih berdiri di garis depan, dan mereka akan berseru, "Tuhanlah pembela kami, Israel adalah miliknya, dan kami tidak akan pernah berkompromi." Sampai dunia mendengar, sampai langit turun, sampai bumi diguncang, kita akan berdiri, kita akan bersinar, dan kita tidak akan mundur. Saudara, apa yang sedang kita saksikan hari ini bukan sekadar berita. Ini adalah peringatan dari surga. Tuhan sedang meniup sangkakala. Dia sedang membangunkan umatnya dari tidur panjang. Karena terlalu lama kita hidup nyaman, terlalu lama kita mencari gereja yang menenangkan, bukan yang mengobarkan. Terlalu lama kita memilih pendeta yang menyenangkan telinga, bukan yang menggoncang hati. Tapi zaman telah berubah. Sekarang bukan waktunya lagi untuk gereja nyaman. Sekarang adalah waktu untuk gereja berani. Tidak ada lagi zona abu-abu, tidak ada lagi tengah-tengah. Yang suam akan dimuntahkan, yang diam akan disingkirkan. Waktunya sudah habis bagi mereka yang hanya duduk di bangku gereja tanpa keberanian untuk bersuara. Karena jika hari ini kepala seorang yang berdiri untuk Israel dihargai dengan uang, besok kepala para hamba Tuhan akan jadi buruan berikutnya. Jika hari ini orang benar dibungkam, maka anak-anakmu kelak akan tumbuh dalam dunia yang tidak mengenal terang. Inilah saatnya generasi Elia bangkit, bukan generasi pengecut, bukan generasi pelit pengorbanan, tapi generasi yang berkata, "Meskipun aku sendiri, aku tetap akan berdiri." Dan Tuhan akan menyertai mereka yang tidak malu untuk bersuara. Mereka yang tidak takut disebut fanatik. Mereka yang tidak gentar menghadapi teriakan iblis. Karena terang tidak pernah kalah oleh kegelapan. Kegelapan hanya menang saat terang memilih untuk diam. Dan kepada bangsa-bangsa, bertobatlah,
karena kutuk tidak akan pernah jauh dari mereka yang mencurahkan darah orang benar. Dan kepada para pemimpin agama yang memakai jubah untuk menghasut kematian, kamu bukan nabi, kamu bukan wakil Tuhan, kamu adalah suara neraka yang menyamar. Tuhan tidak butuh pembelaan berdarah. Tuhan tidak pernah mengajarkan memburu kepala manusia. Itu bukan iman, itu kutuk. Dan biarlah suara gereja sejati menggema ke seluruh langit. Inilah waktu kami menyala, inilah waktu kami bangkit, inilah waktu kami berdiri bagi nama Tuhan, dan tidak akan pernah lagi kami diam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapapun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari
Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.